Katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Dia membelaku dalam pencobaan. Dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga. Menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amen. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yang terakhir, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yeah, yeah. Hallelujah. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven, 'cause the King of Kings calls me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh Jesus Christ, my Lamb. Come on, let's sing that again. The cross has spoken, I am forgiven. The King of
seal the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, our roaring lion declared the grave has no claim on. Shalom kepada jemaah yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Diharap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat selalu. Dan di dalam keadaan kita pada hari ini, marilah kita tetap percaya dan datang kepadanya. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa wutum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang memuji, menyembah Tuhan dalam hadiratnya dengan penuh sukacita. Haleluya, mari kita angkat pujian ini sukacita. Oh
Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita kalah pancingnya, Yesus saja segala raja.
setiamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji di hadapan Engkau Tuhan. Naikkan syukur kami di hadapan Engkau Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau ya Bapa. Mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang melakukan ya Tuhan. Memohon pengampunan kepada Engkau saat ini ya Bapa Yesus. Bapa Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Baik kami sengaja lakukannya Tuhan maupun tidak ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Baik itu perbuatan kami Tuhan, ucapan kami Tuhan, pemikiran kami Tuhan, hati kami, kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami sering melanggar perintah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau dari punya Bapa saat ini Tuhan, yang penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Engkau ya Bapa. Baik itu dosa pada orang tua kami Tuhan, saudara kami, adik beradik kami Tuhan, suami istri ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Segera kuduskan kami Tuhan. Kami saat ini benar-benar layak Tuhan untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Bapa di surga, saat kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami semua ya Bapa. Sehingga melayakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih. Kami meminta Kau dengan lebih lagi Tuhan. Meski dalam hati kami Tuhan, kami mau terus meninggikan Kau Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama Kau Yesus Kristus. Haleluya Tuhan.
pujian penyembahan kami ya Bapak yang dinaikkan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami Bapak bertahu harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian bahwa syukur kami menaikkan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Dan pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaah dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jiwaku rindu
Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita tahu dengan anugerah-Nya lah kita hari ini ada pada hari ini, ya. Nah, sudah tiba masanya untuk kita masuk di dalam khotbah hari ini. Jadi sebelum itu marilah kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala rahmat yang kami terima daripada Engkau. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat dan anugerah yang kami terima daripada Engkau. Karena kami tahu tanpa kasih anugerah-Mu, kami tidak ada pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga atas segala rahmat yang kami terima daripada Engkau. Biarlah Engkau terus menyertai kami, khususnya di masa kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat Tuhan. Nah, saya berharap kita semua baik-baik sahaja, ya. Marilah kita terus bersyukur dan berdoa kepada Allah, karena nampaknya keadaan kita bertambah baiklah, ya. Keadaan kita bertambah baik. Dan ya, itu adalah perkara yang kita perlu syukuri, karena kita tahu itu adalah hasil daripada doa-doa kita semua dan kesabaran kita, ya. Bila keadaan bertambah baik, itu bermakna kita survive, ya. Kita survive daripada keadaan yang teruk sebelum ini, ya. Nah, hari ini tema khotbah kita atau tajuk khotbah kita itu adalah hidup dengan penuh pengharapan, ya. Hidup dengan penuh pengharapan. Dan teksnya itu diambil daripada 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9, ya. Nah, sebelum itu mari kita membacakan dahulu teks ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. Dia berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang kerana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah kerana imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untukmu dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira kerana sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, kerana kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah firman Tuhan. Nah, apa pengharapan kehidupan kita? Ya, apa pengharapan kehidupan kita? Ini adalah satu soalan yang kita boleh renungkan, ya. Apa pengharapan kehidupan kita? Saya ingin mengongsikan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan kewujudan Allah, tidak percaya akan Yesus Kristus, tidak percaya atau berpegang kepada apa-apa pegangan agama, mereka sebenarnya lebih terdedah untuk jatuh ke dalam terjatuh ke dalam keadaan di mana tidak ada pengharapan, ya. Kerana saya ingin katakan bahwa
Orang yang tidak percaya apa-apa, tidak memegang apa-apa. Hidupnya di dunia itu adalah dia hidup saja, dia bernafas, dia makan, mencari kerja, ya, berkeluarga. Namun kehidupan selepas itu dia tidak pasti kemana. Jadi boleh dikatakan bahwa tidak ada pengharapan, ya, atau boleh kehilangan pengharapan. Dengan kata lain, orang yang tidak ada pegangan keagamaan itu adalah orang yang tidak ada pengharapan. Berbeza dengan kita. Apa pengharapan kita sebagai orang-orang percaya? Ya, sebagai orang-orang percaya, apa pengharapan kita? Nah, Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 3:23, katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, kalau kita membaca dalam ayat ketiga teks kita hari ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang kerana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi memang kalau menurut sekali lagi kata Rasul Paulus dalam Roma 3:23, memang tidak ada harapan langsung bagi manusia untuk terlepas daripada murka Allah. Tidak ada satu pun yang terlepas dari murka Allah, kerana semua orang telah jatuh di dalam dosa, ya, semua orang telah jatuh di dalam dosa. Namun selepas kebangkitan, bukan selepas kebangkitan saja, selepas munculnya hidup Yesus di dunia ini, selepas kelahiran, kematian dan kebangkitannya, tiba-tiba harapan itu bersinar dalam hidup manusia, ya. Tiba-tiba harapan itu bersinar dalam hidup manusia. Hidup manusia yang dulunya ini semua berdosa dan tidak ada pengharapan, selepas kehadiran Kristus di dunia ini, tiba-tiba ada sinar, ya. Tiba-tiba ada sinar. Melalui kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu adalah suatu yang memberi pengharapan kepada manusia, ya, memberi pengharapan kepada manusia, pengharapan untuk keluar daripada murka Allah. Melalui kelahiran kembali bermakna manusia dahulunya dikuasai oleh dosa dan tidak ada harapan. Sekarang ada kehidupan yang baru, hidup yang penuh pengharapan, ya, hidup yang penuh pengharapan. Nah, sebab itulah Rasul Petrus di sini berkata dalam ayat ketiga ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang kerana rahmat-Nya yang besar. Ya, itu kata-kata Rasul Petrus. Tanpa rahmat Allah, kita tidak layak menerima kehidupan yang baru ini. Ini isi khotbah minggu lalu, ya. Tanpa rahmat Allah, kita tidak layak menerima kehidupan yang baru ini, tidak layak mendapat pengharapan, ya. Bermakna dahulu manusia itu semua jatuh dalam dosa, tidak ada harapan, namun diberi harapan melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Dan kelahiran Yesus Kristus itu adalah anugerah Allah, ya, itu adalah anugerah Allah untuk manusia. Tanpa rahmat Allah kita tidak layak menerima pengharapan. Karena seperti kata Rasul Paulus, semua telah berbuat dosa, ya, dalam Roma pasal 3:23. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur, ya. Syukurlah sebenarnya Allah sudah membangkitkan Yesus Kristus, Allah memberikan Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya itu menandakan Allah merahmati kita semua dengan suatu rahmat yang sekali lagi kita tidak layak terima, ya. Suatu rahmat yang kita tidak layak terima, ya. Nah, mari kita membaca dalam ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan tidak layu, tersimpan di surga bagi kamu, ya. Nah, jadi dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, kehidupan kita itu, kita yang percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, kita adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan, ya. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Nah, namun satu pertanyaan di sini, apa isi pengharapan kita? Ya. Kita ini orang yang hidup dalam pengharapan. Apa isi pengharapan kita? Ya. Apakah isi harapan yang
Allah berikan kepada kita selepas kita percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apa isi pengharapan kita? Ya, itu semua ada dalam ayat 4. Kata ayat 4 di situ, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Itulah isi pengharapan kita. Sekali lagi kalau kita kembali kepada sebelum saya masuk dalam teks ini, orang yang tidak mempunyai pegangan agama apa-apa, orang yang tidak mempunyai pegangan, tidak memiliki apa-apa pegangan agama, hidup dia di dunia ini itulah hidup dia, ya. Dia tidak dapat memikirkan apakah ada kehidupan atau tiada selepas kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain, tidak ada pengharapan. Namun kita, pengharapan kita itu ada dalam ayat keempat ini. Menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak cemar dan tidak layu, tersimpan di surga, ya. Jadi kita yang percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita ini sudah ada tempat di surga, ya. Itu adalah pengharapan kita. Itu adalah isi pengharapan kita, ya. Isi pengharapan kita itu adalah mendapat tempat di sisi Allah, ya. Mendapat tempat di sisi Allah. Itu bermakna kita mendapat suatu bahagian yang khusus di surga, ya. Jadi itu bermakna kita hari ini, kita yang percaya kepada kelahiran, kebangkitan dan kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sebenarnya sudah ada tempat di surga, ya. Ini bukan tafsiran yang biasa-biasa. Kalau saya boleh katakan begitu, ini ada di dalam teks ini. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah ada tempat di surga, ya. Kita sudah ada tempat di sisi Allah. Nah, kalau kita melihat versi bahasa Malaysia, ya, kalau kita melihat versi bahasa Malaysia, di situ dikatakan, katanya berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, ya, berkat yang disediakan Allah bagi umatnya. Jadi sebenarnya syukurlah dalam kehidupan kita yang baru ini, kehidupan kita yang percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kehidupan kita itu kita memperolehi sesuatu yang memberikan kita satu tempat di sisi Allah, ya. Itu melayakkan kita untuk mendapat satu tempat di sisi Allah atau mendapat satu bahagian, satu berkat di surga satu hari nanti, ya. Namun, ya, walaupun kita ini, ya, kita yang percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, kita memang sudah ada tempat, itu sudah garanti, ya. Sudah pasti ada tempat. Namun ada tapinya, ya, ada tapinya. Karena kalau kita membaca dalam ayat yang kelima, katanya di situ, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir, ya. Ada tapinya, ya. Ayat 4 memang menyatakan bahwa kita itu sudah ada bagian di surga, ya. Kita sudah ada bagian di sisi Allah, kita ada tempat di surga maksudnya. Namun ayat 5 berkata, yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh kerana imanmu, ya, oleh kerana imanmu. Bermakna memang kita yang telah percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, kita itu sudah ada bahagian di surga yang akan kita miliki, ya, yang akan kita miliki. Berkat-berkat itu tidak akan binasa, tidak akan cemar atau layu, ya. Kerana itu adalah atas pemeliharaan Allah. Tetapi Allah akan tetap memelihara bahagian kita itu selagi kita beriman kepadanya, ya, selagi kita beriman kepadanya. Ini bermakna bahwa memang kita itu sudah ada tempat di sisi Allah, ya. Memang kita itu sudah ada tempat di sisi Allah selepas kita percaya kepada kehadiran Yesus, percaya kepada kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita menerima itu, kita percaya itu, ya. Kita itu memang sudah ada tempat di sisi Allah, ya. Kita memang sudah ada tempat di sisi Allah. Namun tanpa iman, tanpa kepercayaan, tempat itu akan hilang, ya. Tempat itu akan hilang.
Tempat itu akan hilang jika kita tidak memelihara iman kita, ya. Jadi bermakna kita memang sudah memiliki, namun kita belum menikmati, karena pada saat ini kita masih lagi perlu beriman, ya. Kita memang sudah memiliki tempat itu di surga, namun kita belum menerimanya sepenuhnya. Kita hanya perlu memelihara iman sahaja, memelihara iman. Selagi iman kita pelihara, selagi itu Allah memelihara tempat kita di surga. Itu tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang. Nah, di sini timbul lagi satu soalan, ya, timbul lagi satu soalan bagi kita. Bagaimana kita harus memelihara iman kita? Ya, bagaimana kita harus memelihara iman kita? Nah, sepanjang pelayanan Yesus di dunia, apa yang paling utama yang Yesus selalu lakukan? Ya, kalau kita membaca dalam kitab Injil, 4 Injil, apakah pelayanan yang paling utama Yesus selalu lakukan? Dia mengajar, kan? Dia selalu mengajar, dan dia mengajar banyak perkara, ya. Yesus mengajar banyak perkara tentang kehidupan. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana caranya kita memelihara iman kita, yaitu kita mengikuti setiap teladan yang Yesus telah berikan kepada kita. Kita menuruti setiap ajaran yang Yesus telah berikan kepada kita. Itu semua ada dalam kitab Injil, ya. Kalau kita tidak tahu, bacalah Alkitab, ya, bacalah Injil. Bagaimana kita harus memelihara iman kita, itu semua ada dalam apa? Dalam Alkitab, ada dalam Injil, ada dalam kata-kata Yesus dalam Alkitab, ya. Nah, bagaimana kita memelihara iman kita? Dengan cara itu, ya, dengan cara itu. Sebab itulah kalau kita terus membaca dalam pasal yang kedua, ya, kalau kita membaca surat 1 Petrus hingga ke pasal yang kedua, dalam ayat 21 di situ Rasul Petrus berkata, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, ya, kamu mengikuti jejaknya. Bermakna mengikut jejak Kristus itulah pemeliharaan iman, ya. Mengikut jejak Kristus itulah pemeliharaan iman. Ayat 22 di situ berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini hanya salah satu sahaja hanya salah satu sahaja, ya. Ada banyak lagi cara lain sebenarnya, ada banyak lagi ajaran Yesus. Namun apa yang dikatakan oleh ayat 22 ini, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada pada mulutnya, itu salah satu sahaja. Bagaimana kita harus memelihara iman kita, ya, bagaimana kita harus memelihara iman kita. Kalau kita mau tahu lebih lanjut, pergilah, bacalah apakah ajaran Yesus dalam Injil, ya. Apakah ajaran Yesus dalam Injil. Itulah caranya kita memelihara iman kita, agar kita satu hari nanti dapat memiliki tempat yang Allah sudah sediakan di surga, ya. Allah sudah sediakan di surga. Nah, kita terus kepada ayat 6 dan 7, ya. Katanya dalam ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, bergembiralah, kata Rasul Petrus, bergembiralah karena memang kita sudah ada tempat di sisi Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat 4 tadi, ya. Bergembiralah karena memang kita sudah ada tempat di sisi Allah. Bergembiralah karena dengan kebangkitan Yesus Kristus kita sudah ada tempat di surga, ya. Bergembiralah walaupun pada saat ini kita masih berdepan dengan berbagai duka cita dan pencobaan, ya. Nah, pastilah ramai di antara kita hari ini, kita itu berdepan dengan berbagai duka cita dan pencobaan. Apalagi kita dalam generasi kita ini, kita melalui suatu masa di mana kita berhadapan dengan pandemik yang kita belum pernah lalui dalam generasi kita, ya, dalam generasi kita. Sudah hampir 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik ini, ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, malah ada juga yang kehilangan orang-orang yang tersayang, ya. Ada yang
rindu kepada keluarga, ya. Nah, kita berhadapan dengan pandemik ini, itu membuatkan kita berduka cita, ya, berduka cita. Itu membawa duka cita, pencobaan kepada kita semua. Namun apakah yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya? Katanya, semua itu terjadi untuk membuktikan kemurnian imanmu, katanya. Semua itu terjadi untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sama ada iman kita itu hanya bernilai sama ada iman kita itu sama nilainya dengan harta yang fana atau harta dunia ini, atau apakah iman kita itu lebih bernilai daripada harta-harta di dunia ini. Itulah tujuan pencobaan, kata Rasul Petrus, membuktikan kemurnian iman kita itu. Dengan kata lain, itu bermakna bahwa pencobaan di dunia ini adalah untuk membuktikan sama ada kita itu layak atau tidak menerima harta di surga, ya. Kalau kita membaca semula dalam ayat-ayat yang sebelum itu, memang sudah ada harta di surga, ya, sudah ada berkat di surga. Namun kita pada masa ini masih berada dalam pencobaan karena menguji sama ada kita itu betul-betul layak atau tidak, ya, betul-betul layak atau tidak. Nah, mungkin ada ramai orang yang tidak akan selesa dengan penyataan ini, namun ini ada dalam Alkitab, ya. Ini ada dalam Alkitab. Namun sebenarnya di saat kita berdepan dengan berbagai pencobaan, pengharapan itu menjadi nyata, kan? Di saat kita berada dalam keselesaan, tidak ada masalah, tidak ada pencobaan, pengharapan itu kita lupa kadang-kadang, kan? Kita lupa, kita tidak ingat. Namun bila ada sahaja pencobaan, duka cita dalam hidup kita, pengharapan itu menjadi nyata. Apa yang kita pegang, apa yang kita harapkan itu menjadi nyata, ya, itu menjadi nyata. Harapan bahwa nanti kita akan mendapat tempat di sisi Allah. Harapan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik selain daripada kehidupan di dunia ini. Itulah pengharapan yang menjadi nyata, ya. Apalagi kalau selama hidup kita di dunia ini berapa panjang umur kita, ya, 60 tahun, 70 tahun. Sepanjang daripada umur kita itu kita berdepan dengan pencobaan sahaja. Sakit, penyakit, duka cita, kehilangan keluarga. Bukankah itu membuatkan kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik? Jadi di saat duka cita, pencobaan itu datang, pengharapan itu menjadi nyata, ya. Pengharapan itu menjadi nyata. Pengharapan inilah yang memberikan kita sukacita di saat kita berdepan dengan berbagai duka cita. Sukacita di tengah-tengah duka cita, ya. Sukacita di tengah-tengah duka cita. Ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir, ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Yesus pernah berkata dalam Injil, katanya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, Yesus pernah mengatakan ini. Jadi hari ini berbahagialah kita semua, berbahagialah kamu semua jika pada saat ini kamu mengasihi Yesus Kristus, walaupun kamu pada saat ini tidak pernah melihat dia. Berbahagialah, bersukacitalah jika pada saat ini kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar suara Yesus, namun kita percaya kepadanya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, ya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah jika kita mengasihi Yesus Kristus walaupun kita tidak pernah berjumpa dengannya, ya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Kehadiran Yesus Kristus itu ada dalam kehadiran Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita yang sudah percaya itu, kita ada Roh Kudus di dalam hati itu, ya. Nah, akhir sekali, marilah kita memelihara iman kita agar kita dapat bersama-sama di sisi Allah suatu hari nanti, ya. Agar kita dapat bersama-sama menerima hak kita yang sudah ada di surga, ya. Agar kita dapat bersama-sama menerima hak kita yang Allah berikan kepada kita di surga, ya. Allah memang mahu semua orang itu berada di sisinya, ya. Karena kasih Allah itu sangat besar. Allah memang mahu itu semua orang itu diselamatkan. Namun dalam masa yang sama
kita itu adalah Allah yang maha agung, sempurna, maha agung dan sempurna dan maha adil. Jadi akhirnya hanya orang-orang yang terus beriman, terus memelihara imannya, mereka itu sahaja yang mendapat tempat di sisi Allah, ya, yang mendapat tempat di sisi Allah. Jadi marilah kita bersama-sama memelihara iman kita. Walau dalam apapun keadaan, ya, walau dalam apapun keadaan, ketika kita berduka cita, ketika kita bersuka cita, ketika kita tidak selesa, ketika kita berada dalam keselesaan, mari kita memelihara iman kita. Kita yang sudah percaya kepada kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, memang sudah ada tempat. Ya, menurut Rasul Petrus memang sudah ada tempat. Namun itu hanya akan kita terima apabila kita memelihara iman kita. Ya, apabila kita memelihara iman kita. Sementara kita di dunia ini memang akan ada banyak pencobaan. Itu adalah menguji kemurnian iman kita. Ya, menguji kemurnian iman kita. Nah, sampai di sini sahaja khotbah kita hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala rahmat yang kami terima daripada Engkau. Bapa di surga, ada banyak perkara yang membuat kami berduka cita pada saat ini. Ada banyak perkara yang membuat kami merasa sedih, berada dalam pencobaan. Namun ya Allah Bapa di surga, kami berharap Engkau menghibur kami dan Engkau memperingatkan kepada kami bahwa hidup kami ini penuh dengan pengharapan. Hidup kami ini bukan sahaja hanya hidup di dunia, tetapi ada kehidupan yang seterusnya, kehidupan yang lebih baik, yaitu berada bersama-sama Engkau di sisimu di surga pada suatu hari nanti. Kami sungguh bersyukur kerana Engkau menganugerahkan Yesus Kristus buat kami. Tanpa kehadiran Yesus Kristus anak-Mu, kami tidak mampu menikmati segala pengharapan yang kami miliki pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan saya pimpin kita dalam doa syafaat. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih setiamu yang senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana ada untuk memuji dan memuliakan namamu ya Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan karena penjagaanmu, perlindunganmu sepanjang pandemik ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami napas yang baru, sehingga pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahanmu Bapa. Dan Engkau Bapa yang sungguh setia senantiasa menjaga dan melindungi kami. Sekalipun Tuhan kami menghadapi banyak tekanan, khususnya untuk menghadapi situasi keadaan pada masa-masa yang sukar ini Tuhan. Namun kami percaya Bapa bahwa pertolonganmu, perlindunganmu, kasihmu ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami daripada segala sesuatu yang bukan kehendakmu Tuhan. Oleh itu Tuhan kami mohon kepadamu, kasihani kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang penuh kesetiaan untuk melindungi kami dan menjaga kami di dalam apapun keadaannya Bapa di surga. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini, di mana firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar, biarlah itu menjadi satu kekuatan bagi hidup kami, dan biarlah itu menjadi pedoman di dalam langkah-langkah kami. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah membentangkannya itu firman-Mu, biarlah Engkau pakai lebih jauh untuk melayani dan memenangkan banyak jiwa, di mana saja melayani pada masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau tanamkan di dalam diri kami masing-masing, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami dapat bersekutu manis dengan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, karena pada saat ini juga Tuhan kami mau membawa segala bahan doa kami ke dalam tangan-Mu, di mana jemaat kami yang sudah lama meninggalkan Engkau Tuhan, dan banyak yang sudah pergi menyeberang Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau Tuhan menjamah hati setiap mereka ini Tuhan, agar ia dapat mencari yaitu jalan kebenarannya Tuhan kepadamu. Dan kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, dalam pergumulan setiap hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau menjadi jawaban pasti ya Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa semata-mata Engkau yang menjadi penolong jiwa hidup kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan kami juga serahkan di mana anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan segala kemampuan, karena semua itu adalah kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang jauh daripada Engkau ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau Tuhan memanggil mereka Tuhan, supaya dapat bersama-sama dengan kami di suatu saat nanti ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan jiwa-jiwa yang tersesat ini Tuhan Engkau selamatkan daripada kuasa-kuasa kegelapannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau senantiasa mendengarkannya dan mengabulkannya. Bahkan Tuhan kami juga berdoa di mana bila ada anak-anak-Mu yang telah kena jangkitan atau penularannya itu COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan Yesus, agar mereka jauh daripada penyakit ini Tuhan. Kami mohon ya Tuhan penjagaan-Mu, karena Engkau yang menjadi dokter yang penuh kesetiaan Tuhan, yang membawa kesembuhan, yang membawa segala pemulihan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa kepadamu Tuhan, di mana akan datang untuk pembukaan yaitu sekolah ya Bapa. Mari Tuhan Engkau pimpin yaitu anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam persekolahan secara fiskal,
Biarlah semuanya itu Engkau melindungi agar mereka ini jauh daripada segala jangkitan-jangkitan penyakit yang telah ditakuti pada saat hari ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau juga Bapa yang penuh kasih, penuh kesetiaan, lebih dalam daripada kuasa-kuasa yang lain, karena Engkau yang memiliki segala sesuatu. Oleh itu Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu pemulihan yaitu ekonomi khususnya di dalam negara Malaysia, bahkan di negeri Sabah ini Tuhan, supaya Engkau pulihkan dengan baik, agar kami sebagai umat-Mu yang ada di negeri ini dapat menikmati bersama dengan baik. Bahkan Tuhan, kami mohon kepadamu, di mana COVID-19 ini Tuhan, Engkau menjauhkan dan Engkau hancurkan daripada muka bumi ini Tuhan, agar semua penyakit ini boleh jauh daripada kami dan kami bebas untuk memuji memuliakan Engkau. Karena itulah kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Oleh itu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memimpin setiap kami, bahkan pemerintah yang ada di negeri ini Tuhan. Biarlah mereka memerintah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena pada saat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami angkat di hadirat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, pada masa ini kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama, pembukaan semula Gereja Indah akan dimaklumkan selepas perbincangan majelis gereja pada minggu ini. Oleh itu, sebarang keputusan akan dimaklumkan kepada jemaah melalui grup Indah Mandiri. Seterusnya dipahamkan juga pada 15 hari bulan 10, pusat vaksin akan ditutup. Oleh itu, saya menyeru kepada jemaah yang belum mendapatkan vaksin agar segera mendapatkan vaksin, karena apabila gereja kita dapat dibuka semula, kita dapat beribadah bersama-sama. Seterusnya, pada setiap hari Rabu pada jam 7:30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaah dialu-alukan untuk turut sama menyertainya, dan jemaah bolehlah mendapatkan link aplikasi Google Meet untuk persekutuan doa kita melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu sebelum persekutuan doa bermula. Seterusnya, sekiranya ada jemaah yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan atau janji iman, jemaah bolehlah transfer atau bank end ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaah dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur diikuti doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Dia membelaku dalam pencobaan. Dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amen. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus,